Di akhir era Tokugawa kisah ini berasal. Ya, Samurai X atau sebagian mengenalnya dengan Rurouni Kenshin merupakan anime manga yang dikarang oleh Nobuhiro Watsuki. Meskipun latar ceritanya jadul, tapi kisah pertobatan sang pembunuh masih sangat layak untuk diikuti, bahkan hingga saat ini kuui. Dalam serial ini tentunya banyak sekali pertarungan yang sangat menarik. Bahkan tak heran sampai membuat jantung penikmat film ini dak-dikduk karena terbawa alur suasana film yang sangat menegangkan. Berikut adalah beberapa pertempuran epik di serial anime dan live action Rurouni Kenshin. Check this out. Pertarungan pertama Kenshin versus Udo Jin-e. Udo Jin-e merupakan seorang pembunuh di akhir era Tokugawa sama seperti Kenshin, tapi ia kemudian muncul kembali usai restorasi Meiji. Dalam alur cerita manga maupun animenya, ia sengaja menculik Kaoru dan membawanya ke dalam hutan sebagai pancingan agar Kenshin datang untuk menyelamatkannya dan sehingga ia pun bisa bertarung dengan Kenshin. Udo Jin-e cukup kuat karena ki-nya bisa menyegel pergerakan lawan. Sama seperti kebanyakan musuh Kenshin, Udo Jin-e juga ingin bertarung dengan Kenshin di mode seorang pembunuh. Di akhir pertempuran, sebenarnya Jin-e bisa saja tertebas pedang Kenshin, beruntung Kaoru menahan agar Kenshin tidak membunuh lagi. Dan akhirnya sebagai penghormatan untuk dirinya sendiri dia pun bunuh diri dengan cara menancapkan pedangnya tepat di jantungnya. Kenshin versus Chou Sawagejo. Pertarungan Kenshin dan Chou ini sangat bikin dak-dikduk para penonton. Pasalnya, gara-gara Kenshin berniat menolong seorang bayi yang diketahui sebagai anak dari Arai Seiku, dan Kenshin pun melawannya hanya dengan tangan kosong saja. Karena pedang yang biasa digunakan Kenshin patah sehingga Kenshin pun belum memiliki pedang lagi. Dan akhirnya, berkat pertarungan itu, anak dari sang pembuat pedang akhirnya memberikan pedang Sakabatu Shinuchi kepada Kenshin, karena dia merasa bahwa Kenshin adalah orang yang tepat untuk memiliki pedang tersebut. Kenshin menggunakan pedang Shinuchi ini untuk bertarung melawan Sawagejo Chou. Saking kuatnya Hiten Mitsurugi milik Kenshin, pegangan kayunya pun rusak, sehingga Kenshin kemudian menggunakan pegangan milik Sakabatu Kaguchi di pedang Sakabatu Shinuchi. Pertarungan terbaik Kenshin selanjutnya adalah ketika menghadapi orang kepercayaan Makoto Shishio, Sojiro Seta. Ia memiliki tubuh yang kecil dan mental yang luar biasa sebagai seorang pembunuh. Awal bertemu dengannya, Kenshin cukup kewalahan dengan gaya bertarung Sojiro yang sangat cepat, sampai-sampai pedang Sakabato Kenshin pun patah, sehingga ia harus mencari pedang Sakabato yang lain. Di pertemuan kedua, Kenshin lebih siap dari segi mental dan teknik. Ya, di pertemuan kedua ini Kenshin sudah punya teknik terakhir dari aliran Hiten Mitsurugi. Sebelum ditebas oleh Kenshin tanpa ampun, mental Sojiro lebih dulu dikacaukan oleh omongan-omongan Kenshin. Ingatan yang paling melekat ketika membicarakan Samurai X adalah pertarungannya dengan Shishio Makoto. Sama seperti Kenshin, Shishio merupakan pembunuh yang pro-imperialis. Tapi kemudian ketika jasanya tak lagi digunakan, Shishio dibunuh dan dibakar karena takut nantinya membocorkan rahasia. Malang bagi para pengkhianat Shishio, ia tak mati dan lantas malah hidup menjadi sosok yang lebih kuat. Shishio adalah pengguna pedang bernama Mugenjin dengan teknik andalan bernama Homuradama. Ketika menghadapi Shishio, Kenshin sampai harus mendatangi Seijuro Hiko untuk belajar jurus pamungkas Hiten Mitsurugi. Sebenarnya laga antara keduanya berakhir imbang. Shishio tewas akibat suhu tubuhnya meningkat drastis yang membuatnya terbakar. Sejauh ini, Shishio adalah lawan Kenshin yang paling gila dan tak heran bila pertarungan menghadapinya menjadi pertarungan terbaik Kenshin. Ya, itulah tadi beberapa pertempuran terbaik yang hadir di film Rurouni Kenshin. Dan tentunya masih banyak lagi pertempuran yang lebih menarik di dalam manga maupun live actionnya. Terima kasih dan semoga terhibur. Arigato.